Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saya sampaikan kepada ibu bapak, saudara semua yang hari ini berada di rumah masing-masing dan siap untuk beribadah kepada Tuhan dari rumah. Puji Tuhan, karena ibadah kita sampai hari ini masih online dan juga ada onsite terbatas di sore hari ya, bagi mereka yang sehat dan yang bisa datang untuk beribadah. Tapi pagi hari ini, saudara-saudara yang ada di rumah, silakan persiapkan hati dan kita akan mendengarkan renungan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah saya sampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini, maka ibu bapak bisa melanjutkan dengan beberapa pujian di rumah, baik bersama keluarga maupun bagi yang tinggal sendiri ya sendiri. Dan kemudian menaikkan doa ya, menaikkan doa. Mendoakan bangsa negara, mendoakan juga kita semua. Puji Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan peluang bagi kami semua untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun di pagi ini kami semua ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan hadir di semua tempat. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu kami membuka hati bagi firman-Mu. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan biarlah perkara yang kekal itu yang terus-menerus diwartakan, diajarkan bagi kami semua, supaya kami terus dibimbing Tuhan, dinasihati Tuhan, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman. Dan jika ada di antara kami yang pada hari ini ada punya masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan-kesulitan hidup, kami percaya Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing mampu menolong kami, memulihkan kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, hari ini tema kita yang kita akan bicarakan itu rahasia sampai di Kanaan. Rahasia sampai di Kanaan. Nah, Kanaan itu selalu berbicara tentang, kalau kita bicara tentang Kanaan ya, itu selalu berbicara tentang tanah yang penuh susu dan madu. Itu Kanaan ya. Itu secara harfiah ya, bahwa Kanaan itu adalah janji Tuhan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Dan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan Kanaan itu adalah suatu negeri yang memang penuh susu dan madu di sana. Luar biasa. Dan ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, ternyata mereka semua tidak sampai di Kanaan. Maksud saya adalah orang-orang yang keluar dari Mesir itu, sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Kecuali mereka yang lahir di padang belantara dan bersama dengan Yosua dan Kaleb yang memang dari Mesir. Nah, mereka ini yang masuk ke tanah Kanaan. Sudah tentu mengapa demikian? Karena memang ada persyaratan-persyaratan yang mereka harus hidupi supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka gagal ternyata dan mereka kandas di tengah jalan. Tapi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, mereka yang bertahan terus, mereka pada akhirnya sampai ke Kanaan, masuk ke Kanaan. Nah, itu kadang-kadang kita bicara tentang Kanaan ini, kita bicara tentang gambarannya tentang Kanaan Samawi atau sorga yang mulia. Nah, sebab itu perjalanan kita juga, hidup kita orang percaya ini, ibarat kita sedang berjalan menuju ke Kanaan. Kita sedang dituntun Tuhan, dibawa Tuhan untuk masuk ke Kanaan. Masuk ke surga yang mulia, itu maksudnya. Dan juga ada banyak Kanaan yang lain, misalnya sukses, misalnya berhasil, ya. Misalnya kita akan mengalami keadaan Kanaan di masa yang akan datang. Itu bisa saja. Tapi yang saya mau bicara di sini adalah hal-hal yang menyangkut rohani.
bahwa Tuhan menuntun kita bukan untuk mengalami perkara-perkara jasmani, bukan untuk mengalami ya hal-hal materi. Karena hal jasmani atau hal materi itu Allah telah menyediakan semuanya bagi kita. Yang penting adalah kalau kita berusaha, kita bekerja dengan baik, maka sudah tentu kita pasti maju. Kita pasti memperoleh apa yang kita inginkan itu ya sebagai materi itu. Tetapi yang paling utama adalah Tuhan menghendaki agar kita membangun kehidupan rohani kita. Sehingga perjalanan rohani ini bisa sampai ke tujuan. Sekali lagi ya, perjalanan rohani ini bisa sampai ke tujuan. Yaitu kita masuk ke Kanaan Samawi. Kanaan yang mulia. Itu maksudnya ya. Sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang utama di sini adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita untuk membangun kehidupan kita secara jasmani ya. Sebab kalau kita tidak bertanggung jawab untuk membangun kehidupan kita secara jasmani, maka kita tidak akan hidup. Siapa yang memberi makan kepada kita? Kita akan jadi beban bagi orang lain, ya. Tapi kita semua bertanggung jawab. Namun di sini yang saya mau tekankan adalah bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan seperti Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, hidup yang dikuasai dan diperbudak ya saudara-saudara oleh dosa, oleh berbagai macam ya beban dunia ini, keinginan duniawi ini. Tuhan ingin membawa kita dan melepaskan kita dari sana, kemudian masuk ke negeri yang kekal, masuk ke Kanaan yang kekal. Saudara ingat ada lagu yang berkata Kanaan, Kanaan, oh Kanaan. Satu tempat yang indah permai. Nah, itu gambaran atau lambang dari ya kita sedang merindukan surga yang mulia itu. Nah, inilah kerinduan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Karena itu dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang dalam dunia ini untuk mati dan bangkit, bahkan naik ke surga. Dia menebus kita semua supaya kita layak untuk memiliki Kanaan itu. Nah, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, rahasianya apa supaya kita bisa sampai ke Kanaan itu? Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat dari dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ya. 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 1 ya. Saya akan baca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi ya. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11 maksud saya ya. Ayat 11. Begini bunyinya. Ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang yang di Korintus. 1 Korintus pasal 10. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan bagi sebagian, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Berhenti dulu di sini. Jadi sudah lihat bahwa mereka semua keluar dari Mesir, ya, dituntun tiang awan tiang api, ya, minum air yang Tuhan memang sediakan bagi mereka. Mereka dibaptis ya sebagai pengikut Musa dengan awan, ya. Mereka melintasi laut Teberau. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi mereka semua dituntun oleh tangan yang sama, tangan yang kuat. Mereka dipelihara
oleh Allah yang satu itu, yaitu Allah yang Esa itu, dan membawa mereka untuk menuju kepada tanah perjanjian, saudara-saudara ya. Tapi Alkitab berkata bahwa dari sebagian besar mereka yang keluar dari Mesir itu tidak sampai ke Kanaan. Gagal. Sekali lagi mereka gagal. Tidak sampai. Tuhan tidak mau kita gagal. Kalau kita gagal, itu bukan maunya Tuhan. Tapi itu karena kesalahan kita. Sekali lagi, kalau kita gagal, itu bukan karena maunya Tuhan. Tapi itu karena kesalahan kita. Kita yang tidak mengikuti aturan Tuhan, atau kita tidak menaati Dia, sehingga kita gagal. Jadi mereka semua ditewaskan di padang gurun. Karena mereka tidak layak untuk masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Nah, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, saya juga mau menyampaikan kepada kita semua. Jangan sampai sorga yang Tuhan janjikan bagi kita semua itu pada akhirnya kita gagal untuk mencapainya, meraihnya. Ini kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita tidak boleh main-main. Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena ngeri kalau kita sampai tidak selamat. Sekali lagi ngeri kalau kita sampai tidak selamat. Allah menyediakan sorga bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Dan dengan kekuatan Allah yang besar itu, Dia sekarang menuntun kita, membawa kita, memelihara dan menjaga kita, sampai pada akhirnya kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saya lanjutkan pembacaannya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan baik-baik, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Perhatikan, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi mereka menjadi penyembah berhala. Yang berikutnya, ayatnya yang ketiga, janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ya, saudara lihat ketika mereka melakukan percabulan, satu hari saja itu tewas 23.000 orang. Jadi betapa hebat Tuhan itu, artinya betapa kudus, suci dan mulia Tuhan itu. Kita harus memandangnya dan menempatkan diri kita ya dengan hati-hati dan dengan pertolongan Tuhan agar tetap berkenan kepada Dia. Ini adalah syarat-syarat yang saya sedang bacakan bagi kita semua, sehingga kita bisa sampai di Kanaan ya. Lalu saya lanjut, saudara-saudara ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Garis bawahi, jangan mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut. Dengar baik-baik satu kali lagi, jangan bersungut-sungut. Yang harus kita perbuat adalah kita harus semakin berserah kepada Tuhan. Bukan bersungut, tapi bersyukur. Karena Tuhan ada dan Tuhan pelihara kita. Saya lanjut, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, garis bawahi sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini sekarang zaman akhir telah tiba. Ini jadi contoh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Stop sampai di situ. Jadi semuanya ini telah ditulis menjadi peringatan bagi kita. Karena itu saya bisa simpulkan ya. Saya bisa simpulkan bagaimana supaya kita bisa sampai di Kanaan. Apa rahasianya? Yang pertama, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan,
kita harus sungguh-sungguh menaati Tuhan. Jadi hidup dalam ketaatan itu penting. Kalau kita taat, maka kita pasti sampai ke Kanaan. Kita taat, kita disiplin, maka kita pasti berhasil. Orang-orang gagal itu orang-orang yang tidak menaati aturan. Orang-orang yang tidak mengikuti prosedur dan aturan main. Itu adalah orang-orang yang tidak taat. Mereka anggap enteng. Dan mereka anggap sepele tentang ketaatan. Hidup semau gue, asal-asal saja bekerja, berjuang dan membangun hidup pun, asal-asal saja. Mereka tidak berani bayar harga. Karena ketaatan itu kita harus siap. Siap untuk meninggalkan semua yang kita ingini, semua yang menyenangkan hati kita, lalu mempasrah diri kepada Tuhan yang telah memanggil kita dan telah menebus kita. Ini yang penting. Kita jadi manusia rohani. Jadi orang-orang yang taat itu, taat kepada Tuhan itu adalah orang-orang rohani. Tapi orang-orang yang tidak taat, yang hidup asal hidup dan semau gue, yang kita kenal seperti itu, minum mabuk, pesta pora dan segala macam, itu orang-orang yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Mereka itu tidak taat. Karena itu hati Tuhan sedih melihat orang-orang seperti ini. Karena Tuhan tidak mau kita gagal, Tuhan tidak mau kita binasa. Yang Tuhan mau adalah kita bertobat. Bertobat, hidup baru, lahir baru, memperbaiki diri, membangun kehidupan rohani kita, sehingga kita makin layak di hadapan Tuhan, makin berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang penting, Jadi kita mesti bertobat itu. Kita mesti hidup dalam ketaatan. Jadi ikut Tuhan, jangan karena berpikir bahwa Tuhan tidak kelihatan. Jadi kita hidup semau gue. Tidak bisa. Kita harus menaati Tuhan. Orang yang taat, dia pasti siap menerima kenyataan hidup. Siap menerima tantangan hidup. Sehingga dia tidak bersungut-sungut. Tapi yang ada adalah dia bersyukur dan makin berserah kepada Tuhan. Itu orang yang taat. Dia tidak hidup seperti yang digambarkan dalam bacaan kita tadi Bagaimana mereka pesta pora. Bagaimana mereka hidup di dalam perzinahan dan lain-lain. Nah, ini yang menghambat berkat, menghambat langkah kita juga untuk maju dan pada akhirnya kita melihat Kanaan Samawi. Hal yang kedua kalau saya simpulkan di sini, kita harus mempercayai tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu yang harus kita percayai. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, itu dikisahkan tentang pengintai-pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Ada 12 pengintai dan mereka balik dengan membawa berita. Yang 10 orang melaporkan tentang keadaan Kanaan yang tidak menjanjikan. Maksudnya kita tidak mungkin masuk ke sana. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, itu mereka justru membantah dan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel pada waktu itu yang sedang bersungut-sungut dan mengeluh ketika mereka mendengar bahwa ada bangsa-bangsa yang kuat tinggal di sana, bangsa yang enak, orang-orang enak tinggal di sana. Nah, Yosua dan Kaleb yang memberikan kekuatan kepada mereka dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan masuk dan mendudukinya. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita akan masuk dan mendudukinya. Hanya jangan berontak kepada Tuhan. Dan percaya bahwa yang melindungi mereka sudah tinggalkan mereka.
sedangkan Allah beserta dengan kita. Jadi mereka tetap pegang janji Tuhan, percaya bahwa apa yang Tuhan telah janjikan, bahwa Tuhan telah berjanji bahwa akan membawa Israel ini dari Mesir menuju ke Kanaan. Itu Tuhan akan lakukan asal kita percaya dan berpegang kepada janji Tuhan ini. Hari-hari ini kita dalam banyak kesulitan, sudah tentu, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara semua, jangan takut. Jangan takut. Percaya akan janji Tuhan. Jadi kita mesti percaya janji Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu. Mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat bukti bagaimana Allah akan membela kita. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia lupa dan atau dia berdusta dan tidak mampu menggenapi janjinya. Tuhan adalah Allah yang sekali berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Inilah rahasia di mana kalau kita menghidupinya, maka kita pasti sampai ke Kanaan. Mau Kanaan dalam dunia ini, dalam pergumulan kita, perjuangan kita, sebagai orang-orang yang mau membangun masa depan yang lebih baik, bisa berhasil. Dan pada akhirnya kita sampai ke Kanaan yang sesungguhnya, sorga yang mulia. Tetap semangat, jangan patah hati, jangan putus asa. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, dan aplikasikan firman itu dalam kehidupan saudara. Karena apa yang firman katakan itu ya dan amin. Jangan percaya kata-kata manusia, tapi percaya apa kata Tuhan. Maka saudara dan saya pasti berhasil. Berhasil dalam hidup ini dan berhasil juga masuk dalam Kanaan Samawi atau Kanaan yang sesungguhnya yang dijanjikan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, merenungkan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar, kami baca, dan biar semuanya ini Tuhan meteraikan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan demikian maka kami akan tetap hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tatkala kami berkenan kepada Tuhan, maka kami pasti akan sampai ke Kanaan yang Tuhan janjikan. Kanaan dunia ini maupun Kanaan yang sesungguhnya, Kanaan Samawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu yang sedang mengikuti renungan live streaming ini dan beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka, dan Tuhan memberkati mereka semua. Apapun masalah pergumulan yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan menopang dan memberikan jalan keluar kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tangan Tuhan yang Maha Dahsyat pun ada di atas bangsa ini. Menuntun dan memberkati pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Jokowi dan Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta semua jajarannya. Tuhan topang dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kepemimpinan ini dapat terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua gereja yang sedang beribadah pada hari ini, baik online maupun onsite. Tuhan memberkati semua ibadah ini, dan Tuhan menyampaikan pesan-pesan yang khusus kepada semua orang yang mendengar, supaya mereka diberkati Tuhan. Para medis yang tetap masih berjuang terus, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong jaga lindungi, supaya banyak orang dapat disembuhkan dari berbagai macam virus yang sedang beredar ini Tuhan. Kami doakan agar ekonomi pulih, kami doakan agar keamanan tetap terkendali, situasi politik tetap juga ada dalam kendali daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang turunkan berkat-Mu dan berkati kami semua. Mari saudara angkat dua tangan, buka di hadapan Tuhan, dan siap terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga, rahmat dan anugerah dari Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin, menyertai saudara semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati, bersuka cita dan tetap punya pengharapan dalam Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam waktu dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara.